Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Selamat menikmati kegiatan apa saja dan selamat menyimak video saya ini pada pagi hari ini. Dan buat kamu yang menyimak pada siang hari, selamat siang. Dan buat kamu yang menyimak pada sore hari, selamat sore. Oke, di sini langsung saja saya akan menyampaikan tentang Tuhan dari India, kelanjutan dari video saya yang kemarin, yaitu Sai Baba, yaitu yang dianggap Tuhan di India. Nah, ini menarik, silahkan disimak. Tapi buat kamu yang belum mengetahui tentang cerita ini, sebenarnya cerita ini sudah lama beredar, dan buat kamu yang sudah mengetahui, komen di bawah ini. Karena apa yang saya ceritakan ini terbatas, karena pengetahuan saya juga masih terbatas. Dan saya yakin banyak sekali di antara kami yang lebih tahu dari saya tentang Sai Baba, Tuhan dari India ini. Kalau kemarin kita ceritakan bahwa Sai Baba ini punya banyak kelebihan, termasuk di antaranya bisa membaca masa lalu, bisa melihat masa depan, masa sesuatu yang belum terjadi. Kemarin juga sudah kita kisahkan bahwa ada seorang janda yang punya anak 4 yang hidupnya sangat miskin sekali dan menganggap Sai Baba ini Tuhan dan bisa menolong Sai Baba. Akhirnya Sai Baba ini mengeluarkan emas dari tangannya. Itu artinya apa? Artinya Sai Baba ini punya kelebihan, yaitu menciptakan sesuatu dari ketiadaan menjadi ada. Nah, tentu saja banyak sekali kelebihan Sai Baba ini yang dianggap oleh pengikutnya itu adalah mukjizat, karena Sai Baba ini dianggap Tuhan. Nah, kelebihan yang sangat fenomenal adalah menghidupkan orang mati. Waktu itu sudah kita ceritakan di video kita sebelumnya. Tapi sebagaimana layaknya orang yang terkenal, tentu saja ya ada kontroversi, ada yang suka dan ada yang tidak suka. Yang suka Sai Baba ini menyembah Sai Baba, yang suka kepada Sai Baba ini menganggap bahwa Sai Baba itu memang benar-benar Tuhan. Tapi yang berseberangan dengan Sai Baba ini tidak suka Sai Baba, menganggap Sai Baba ini dajjal dan sebagainya. Tapi orang besar itu biasalah ya berkontroversi, dan tentu orang besar ini dianggap, dan memang mereka sebagian orang besar ini punya kelebihan-kelebihan, termasuknya mungkin di bidang sains, di bidang kedokteran, di bidang apa. Biasanya orang besar itu punya kelebihan seperti itu. Dan mungkin kalau Sai Baba ini punya kelebihan di bidang spiritual. Nah, oke lah. Kita lanjut. Tentu saja kontroversi Sai Baba ini banyak sekali. Nah, kelahirannya pun itu juga banyak orang yang mempertanyakan ini benar atau enggak, ini betul atau enggak, ini benar-benar cerita ini benar atau hoax atau bohong. Nah, suatu ketika ibunya bercerita bahwa kelahiran Sai Baba ini bukan dihasilkan dari hubungan seksual. Tapi kelahiran Sai Baba ini suatu saat ibunya itu mengambil air, suatu pagi ada sebuah cahaya berwarna biru, bola cahaya berwarna biru dalam cerita itu ya, masuk ke dalam tubuhnya dan masuk ke dalam perutnya ibunya Sai Baba ini, dan akhirnya ibunya Sai Baba ini pingsan. Nah, pada saat itulah ibunya Sai Baba ini mengandung Sai Baba. Nah, tapi ada catatan yang perlu diingat, bahwa dalam keadaan ibunya Sai Baba itu ada kejadian seperti itu bukan ibunya Sai Baba pada waktu itu bukan perawan atau janda. Ibunya Sai Baba pada waktu itu punya suami. Nah, itu yang dipertanyakan banyak orang, cerita ini benar atau enggak, karena ibunya Sai Baba pada waktu cerita itu ada itu punya suami ya. Nah, selain itu kontroversi dari Sai Baba itu adalah homoseksual. Sai Baba pernah melakukan pelecehan seksual ya, dianggapnya di sana ya, pelecehan seksual, seperti suatu saat ada pengikutnya itu yang menyembah menghadap kepada Sai Baba, terus diarahkan kepada kemaluannya. Nah, orang yang tidak suka kepada Sai Baba itu menganggap itu adalah pelecehan seksual, tapi Sai Baba membantahnya karena itu adalah cara dia dan kesempatan bagi orang itu untuk menganggap untuk berhadapan dengan orang yang dianggap dewa, maksudnya ya, orang yang dianggap sakti, itu adalah kesempatan dari orang itu gitu ya. Nah, kontroversi itu tentu saja melebar kemana-mana. Banyak sekali ada pengikutnya yang katanya waktu itu juga mengalami pelecehan seksual, dan pada akhirnya pengikutnya ini bertolak belakang dan menyerang Sai Baba. Nah, karena Sai Baba ini pengikutnya juga banyak, nggak kalah banyak, akhirnya para pengikut yang fanatik Sai Baba ini menyerang balik alias pasang badan buat Sai Baba ini. Nah, dari berbagai negara itu banyak sekali pengikut Sai Baba. Katanya di Indonesia ini juga ada pengikut Sai Baba. Nah, karena Sai Baba ini punya cara pandang yang spiritualnya seperti itu, tentu saja mempengaruhi pola pikir banyak orang. Banyak orang membenarkan apa yang dia katakan, sehingga semua orang itu meyakini bahwa itu adalah, bukan semua orang ya, saya ralat. Banyak orang itu meyakini bahwa apa yang dikatakan Sai Baba itu benar. Nah, sesuatu kalau kita sudah meyakini dan diyakini oleh banyak orang, kan otomatis kita menganggapnya itu adalah suatu kebenaran. Sesuatu kalau sudah disetujui banyak orang, itu dianggapnya adalah sebuah kebenaran. Sai Baba pun juga seperti ini. Cara pandang Sai Baba itu mempengaruhi cara pandang banyak orang, mempengaruhi cara berpikir banyak orang, termasuk mempengaruhi perpolitikan.
perpolitikan pada waktu itu. Nah, tentang kontroversi-kontroversi Sai Baba itu masih banyak lagi, termasuk diantaranya pernah ada 4 muridnya ini ingin membunuh Sai Baba. Nah, keempat muridnya yang ingin membunuh ini, ada cerita bahwa 4 muridnya ini mati semua. Ada cerita pula bahwa yang 2 mati dan yang 2 kritis, dibunuh oleh Algojo dan pengikut Sai Baba. Nah, sampai sekarang pun masih menjadi misteri, apa motif dari 4 pengikutnya ini ingin membunuh Sai Baba. Nah, itu masih misteri. Nah, selain banyak sekali kontroversi tentang kelahiran Sai Baba ini, peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Sai Baba ini juga penuh dengan kontroversi. Kematiannya pun juga penuh dengan kontroversi. Banyak berita yang mengatakan bahwa kematian Sai Baba ini ada hubungannya dengan Presiden Indonesia. Presiden kita ya. Banyak sekali cerita yang mengatakan seperti itu. Banyak juga cerita yang mengatakan bahwa Sai Baba ini kematiannya bertempur secara spiritual dengan tokoh spiritual di Indonesia. Nah, Sai Baba sendiri pernah mengatakan bahwa dia ini akan mati pada umur 96 tahun. Tetapi pada kenyataannya dia itu mati pada umur 85 tahun. Nah, hal ini membuat orang-orang yang tidak sepaham dengannya tentu saja menyerang dia. Wah, apa yang dikatakan Sai Baba ini tidak benar. Katanya Tuhan kok yang dikatakan tidak benar. Tetapi buat pengikutnya selalu pasang badan. Katanya kematian Sai Baba mati itu benar pada umur 96 tahun dengan hitungan tanggalan Cina katanya. Nah, itu tentang kontroversi kematian Sai Baba dan apa yang dikatakan oleh Sai Baba sebelum meninggal dunia. Nah, suatu ketika ada seseorang yang mencetak foto Sai Baba ini. Setiap Sai Baba dipoto terus dicetak, itu yang keluar pada cetakannya itu bukan foto Sai Baba, tapi foto Yesus. Nah, ketika itu diberitahukan kepada Sai Baba menjawab, inilah reinkarnasi saya nanti selanjutnya setelah saya meninggal dunia. Perlu disimak tentang Sai Baba ini. Pada waktu itu, tepatnya pada tahun 2005, Sai Baba ini mengalami sebuah penyakit dan harus duduk di kursi roda. Tentu saja itu membuat dia menjadi segala aktivitasnya itu menjadi terbatas, menjadi berkurang karena sakitnya tadi. Orang ini sakit dan duduk di kursi roda. Tentu saja hal ini bisa buat orang-orang yang tidak sepaham dengannya menjadi alat untuk menyerang Tuhan kok sakit dan sebagainya. Tapi untuk pengikut-pengikut Sai Baba selalu pasang badan untuk Sai Baba ini. Nah, pada tahun 2006 pinggul Sai Baba ini patah. Suatu ketika ada fansnya atau muridnya itu duduk, kalau nggak salah itu di kursi ya. Kursi itu terbuat dari besi dan celakanya Sai Baba ini ada di samping muridnya itu. Nah, muridnya itu terjatuh dari kursi itu menimpa Sai Baba dan akhirnya pinggul Sai Baba ini patah. Nah, itu kontroversi dari Sai Baba selain kelebihan-kelebihan yang dianggap kelebihan, yang dianggap mukjizat yang pernah saya sampaikan. Nah, dari kelahiran, kejadian kelahiran, keadaan yang dialami oleh Sai Baba, pelecehan seksual, itu semua adalah kontroversi dari Sai Baba. Kita kembali kepada 4 orang yang mati terbunuh karena ingin membunuh Sai Baba tadi, 4 pengikutnya tadi ya. Nah, di sini kematian 4 orang yang ingin membunuh Sai Baba itu banyak sekali kontroversi yang beredar. Banyak sekali orang-orang kecurigaan di situ yang beredar. Karena apa? Motif dari keempat orang yang ingin membunuh Sai Baba ini terbunuh, itu menyerang Sai Baba itu motifnya apa tidak ketahui. Di situ orang curiga bahwa keempat orang ini sengaja dihabisi oleh Sai Baba karena menyimpan rahasia besar tentang Sai Baba. Nah, karena dari kematiannya pun juga mencurigakan. Orang ini kan melawan polisi, ditembak oleh polisi. Nah, curiganya orang adalah ketika seseorang itu membawa pisau dan melawan tembak, seharusnya kan polisi melawannya juga tidak dengan tembak dong, karena polisi ini kan banyak petugas yang sangat terlatih sekali. Nah, di situ orang mau curiga. Nah, sesudah itu kematiannya juga yang mencurigakan lagi adalah ketika orang membawa pisau dan melawan orang yang membawa pistol, ketika ditembak, itu kan mungkin pisaunya entah lari kemana-mana, orang itu mati, tapi enggak. Semuanya pisaunya ada di dalam dada, seakan-akan ditaruh. Jadi itu membuat orang menjadi curiga seakan-akan Sai Baba ini menghabisi keempat orang yang ingin menghabisi dia tadi. Nah, di sini Sai Baba juga dituduh menyuap polisi. Karena Sai Baba ini banyak duit, karena Sai Baba ini pendukungnya adalah ada para politisi, ada para pejabat dan sebagainya, sehingga dia akan menjadi kuat. Di situ kecurigaan orang itu banyak sekali, dan kasus itu sampai sekarang juga masih menjadi misteri.
Kita cerita tentang Sai Baba itu sampai sekarang juga banyak sekali yang menjadi misteri dan banyak sekali yang belum terpecahkan. Yang jelas cerita itu sudah lama sekali dan ini untuk kamu-kamu yang belum pernah mendengar tentang Tuhan dari India ini. Tentu saja di sini mari kita ambil yang terbaik, mana yang baik buat kita ambil karena tentu dalam kisah seseorang ada nasihat-nasihat yang harus kita pelajari. Tentu ada nasihat kehidupan yang harus kita ambil yang mungkin bisa kita ambil dari kisah hidup Sai Baba ini. Nah, di sini saya tidak akan tidak akan menggiring kamu untuk percaya akan hal itu dan tidak juga menyuruh kamu untuk percaya. Untuk kamu yang percaya silahkan, untuk yang enggak juga silahkan. Yang jelas semoga saja semua yang baik itu menjadi nasihat buat diri kita sendiri, menjadi nasihat buat saya khususnya. Oke, keep your happiness, keep your smile. Sampai jumpa.